Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Nyonya Anastasia Poa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan saya, Letnan Kolonel Anastasia Poa, dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda sekalian, tetapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan acara ini ke dalam tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sepanjang malam yang sudah kami lalui, Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, karena pagi ini kami dapat berjumpa kembali dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Hamba-Mu dapat mengunjungi sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami lebih lanjut mengenai firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sahabat Cakrawala yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak cara bagi kita untuk melindungi diri dari virus yang ada. Di antaranya, kita dapat memakai masker, dapat memakai face shield, atau juga mencuci tangan agar kita dapat terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Bahkan kita pun juga dapat menjaga jarak ketika kita berbicara satu dengan yang lain. Nah, perlindungan seperti itu memiliki peran dan manfaat ganda dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memakai masker atau menggunakan face shield, kita akan dapat lebih aman dan sehat ketika kita berbicara dengan orang lain. Hal itu juga sahabat yang dilakukan Allah pada kita. Dia melindungi kita dengan perlindungan yang ganda. Seperti pada perlindungan berikut ini. Yang pertama, Allah memberikan perlindungan kepada kita secara jasmani. Hal itu juga yang dialami oleh Yunus ketika dia berada dalam perut ikan. Secara akal pikiran kita manusia, semua orang yang dimakan ikan pasti hancur, pasti meninggal dunia, pasti tidak akan selamat. Karena bagaimanapun juga dia dimakan ikan dan masuk dalam perut ikan. Secara perhitungan kita, pasti orang yang seperti itu tidak akan dapat diselamatkan. Pasti akan meninggal dunia dan tidak lagi dapat hidup dalam dunia. Tapi pada kenyataannya, Yunus tidak demikian. Dia masih hidup,
badannya masih utuh, badannya tidak hancur, bahkan dia masih dapat berdoa kepada Tuhan. Inilah karya Tuhan yang luar biasa, yang istimewa. Dan hal yang sama juga dapat terjadi pada kita dalam menghadapi situasi COVID-19 seperti ini. Dalam kondisi yang seperti ini, semua orang mengalami kesulitan besar. Baik dalam usaha dan pekerjaannya, dalam keluarga dan rumah tangganya, maupun dalam kehidupan pribadinya. Semua mengalami kesulitan yang amat-amat sulit dan tidak dapat diatasi. Kalau dulu mungkin untuk mengembangkan usaha tidak begitu mengalami kesulitan. Kalau dulu mungkin ketika kita bekerja tidak banyak mengalami kendala atau hambatan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Dulu mungkin perselisihan, salah paham hanya dipicu oleh hal-hal yang sederhana saja, yang biasa-biasa saja. Tapi kini hal itu juga sering diperuncing oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Hubungan suami istri menjadi renggang karena hidup ekonomi tidak lagi dapat seperti dulu. Semua bahan makanan harganya mahal, sementara uang yang kita terima, yang kita peroleh hanya sedikit dan kecil adanya. Karena itulah sering hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis karena dipicu oleh peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang demikian. Itulah yang terjadi. Bahkan untuk menghadapi tatanan hidup baru pun kita mengalami banyak kesulitan dan penyesuaian. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih hidup dengan berkecukupan, kalau sampai saat ini kita masih dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan kesehatan yang baik, dengan tidak mengalami gangguan apapun, itu semua karena berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita dapat cukup, kalau kita dapat menjalani hidup ini dengan tanpa kendala, kalau kita masih bernafas dengan lega, itu semua karena kasih dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah kita harus selalu mensyukurinya dan tetap bersandar kepadanya. Lalu perlindungan Allah yang kedua adalah Dia melindungi kita secara rohani. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, ada banyak orang stres dengan kondisi ekonomi yang dihadapinya. Ada banyak orang depresi dengan usaha dan pekerjaannya. Karena pada kenyataannya, ada banyak orang yang terpuruk dalam usahanya. Ada banyak orang yang dirumahkan, tidak lagi diizinkan bekerja setiap hari. Bahkan juga ada banyak orang yang terancam PHK dan tidak lagi dapat bekerja sama sekali. Hal itulah yang membuat orang menjadi depresi, stres dan kecewa. Mereka tidak kuat dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang menyangkal Tuhan dan meninggalkan imannya. Peristiwa yang seperti itu pernah dialami oleh Nabi Elia. Dia juga stres, dia juga depresi. Karena itulah dia mengatakan, Tuhan, cukuplah hidupku sampai di sini. Tapi apa yang terjadi dalam kondisi yang demikian? Apakah Allah meninggalkan Elia? Ternyata tidak. Karena sampai di Gunung Horeb pun Allah ada di sana. Allah beserta dengan Elia. Allah memberikan kekuatan iman pada Elia. Dan hal yang sama Allah nyatakan kepada kita. Walaupun secara kasat mata Allah tidak kelihatan, tidak bisa terlihat oleh mata jasmani kita, tapi sesungguhnya Dia menyertai kita. Dia siap membantu kita. Dia selalu siap menolong kita. Dia siap menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Karena itulah
tetaplah berseru kepada Tuhan di dalam doa. Tetaplah bersandar kepadanya. Tetaplah meminta pertolongannya di saat-saat saudara mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan yang amat sangat. Berserulah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kekuatan, pertolongan. Hanya Dia yang dapat memberikan jalan keluar dan solusi yang tepat dalam permasalahan hidup saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menjauh dari hadapannya. Dan jangan pernah meninggalkannya demi apapun juga. Karena hanya Dia yang dapat melindungi saudara, memberkati saudara, menyertai saudara, menguatkan saudara, memampukan saudara, dan menopang hidup saudara. Kita percaya saat ini pun Allah ada bersama dengan saudara dan siap membantu saudara dalam segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jaminan pertolongan Tuhan secara jasmani dan rohani. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan selalu membela kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk mengangkat kami, menyendengkan telinga-Mu untuk keluh kesah kami. Tuhan, ada berbagai macam kesulitan dan tantangan yang kami alami. Ada yang mengalami tantangan pergumulan ekonomi. Ada yang mengalami pergumulan dalam keluarga dan rumah tangga. Ada yang mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anaknya. Ada yang mengalami kesulitan dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk semua permasalahan hidup kami. Tolonglah sahabat Cakrawala, dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang berseru kepada Tuhan untuk tantangan dan pergumulan hidup mereka. Berikanlah solusi dan jalan keluar yang tepat ya Tuhan bagi mereka. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, keluarga rumah tangga mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan terus memberkati. Berkatilah radio kami. Tuhan kiranya tolong agar melalui radio Cakrawala ada banyak orang dihantar dekat kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, memperoleh harapan yang indah dalam Tuhan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Tinggallah bersama dengan kami Tuhan, mengampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, tidak terasa sudah beberapa hari saya menemani Anda di acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Karena itulah saya pamit dari ruang dengar saudara, disertai dengan doa. Tuhan kiranya memberkati dan menolong saudara. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.